Shalom, jemaat yang berbahagia. Selamat berjumpa dalam sapaan pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok pada saat ini. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan yakinlah bahwa pertolongan kita pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 19. Kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, kami rindu disapa kebenaran firman-Mu setiap pagi. Ini hal yang terindah dalam hidup kami. Sapa kami Tuhan, berfirmanlah, kami telah sedia, karena Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Efesus 1 ayat 15 sampai 19. Firman Tuhan berbunyi, "Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam pengasihannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya." Amin. Tema kita pagi hari ini, kenali Tuhan dengan benar, karena saitongan itu puang. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus memiliki kesan tersendiri akan iman dan kasih yang tumbuh dalam kehidupan jemaat di Efesus. Hal inilah yang membuat Paulus bersyukur kepada Tuhan. Ia berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada jemaat Efesus agar mereka memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Ayat 17. Paulus juga berdoa agar mata hati mereka terang dalam memahami kekayaan kemuliaan yang ditentukan Allah bagi orang-orang kudus. Ayat 18. Dan betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Ayat 19. Semuanya itu dikerjakan Allah dalam Kristus yang telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Kebangkitan dan kenaikan Kristus adalah karya Allah dan bukti kemenangannya atas segala kuasa yang ada di bumi dan di sorga. Allah telah memberikan tempat yang terhormat dalam kekuasaan tertinggi kepada Kristus, Sang Kepala atas jemaat, yang adalah tubuhnya. Allah menjamin bahwa Ia akan memimpin dan menyertai umatnya melalui Roh Kudus selama-lamanya. Ayat 21. Rasul Paulus menyadari betapa pentingnya setiap orang Kristen mengenal Tuhan dengan benar supaya memiliki iman yang tangguh. Dengan iman yang teguh dan tangguh, setiap orang Kristen mampu melewati setiap pergumulan dan beroleh kemenangan di dalam pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku, dengan iman yang kokoh akan mendorong umat Allah menjadi saksinya, yaitu saksi yang akan berbicara tentang kekayaan kemuliaan Allah dan tentang kuasa Allah yang telah membebaskan manusia dari dosa dan kuasa jahat. Pengenalan yang benar tentang Allah akan melahirkan sikap, tindakan, dan perbuatan hidup yang benar, dan akhirnya setiap orang Kristen yang menjadi saksinya akan mengharumkan nama Allah. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyapa kami dengan firman-Mu pada pagi hari yang indah ini, sekaligus mengingatkan kami betapa pentingnya mengenali Tuhan dengan benar, dan sikap perbuatan kami adalah buah bahwa kami mengenal Tuhan dengan benar. Roh Kudus, tolong kami dan mampukan kami, berdayakan kami menjadi umat yang benar. Bapa di sorga, banyak sukacita yang Tuhan nyatakan buat hidup kami. Berbagai aktivitas boleh kami lakukan di pagi hari ini. Kami berdoa buat yang berulang tahun, Ibu Emmy Malisan Latih Menteng. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia. Kiranya dengan bertambah usia, bertambah sukacita, bertambah pengenalan dan penghayatan akan cinta kasih Allah.
Meskipun pada saat ini kekasih kami Ibu Emi Malisan dalam kondisi tubuh yang lemah, tapi kami percaya ada kekuatan baru yang Tuhan berikan dan Tuhan menopang, Tuhan menolong dalam proses penanganan medis yang dialaminya, dan suatu saat kiranya oleh kasih dan kuasa-Mu kekasih kami Ibu Emi akan memperoleh kesembuhan. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang lainnya yang berada dalam kelemahan tubuh. Dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau peduli, Engkau memperhatikan, Engkau menjangkau dan mengasihi mereka. Terkhusus Bapak Toti, Mama Toti dalam proses pemulihan pasca operasi, Opa Palimbong di rumah sakit, Pak Daud Barak Padang dalam semua penanganan medis yang diterima, dan begitu juga dengan Oma Cindy yang dirawat di rumah sakit Hermina. Bapa, Engkau menolong, Engkau menguatkan terlebih khusus iman percaya saudara-saudara kami untuk tetap berharap kepada kasih dan kebaikan Allah. Kami berdoa untuk setiap perjuangan kehidupan anak-anak Tuhan, baik itu orang dewasa dalam pekerjaan, orang muda dan anak-anak dalam bangku pendidikan dan kuliah, bahkan orang-orang yang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau menolong. Mungkin juga ada yang mencari jodoh. Tuhan, Engkau juga menolong mereka dan mempertemukan dengan yang tepat. Kehidupan bangsa dan negara Tuhan dalam kondisi pandemi pada saat ini, Engkau lebih mengetahui. Kami mohon kasih, hikmat dan segala kebaikan-Mu mengarahkan kami semua sehingga kami boleh menghadapi kondisi new normal ini dengan hikmat dan dengan pertolongan Allah semata-mata. Besar harapan kami, jemaat-Mu akan selalu terpelihara, pemerintah kami akan teguh mengarahkan kami dalam kebenaran-Mu. Bahkan dunia ini Tuhan kiranya gerakkan untuk sama-sama merindukan hidup dalam damai sejahtera-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami mau menjalani hari ini hanya dengan pertolongan-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan tuntunan pemeliharaan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Kami menyampaikan selamat beraktivitas, selamat berkarya, penuh semangat, mengandalkan Tuhan, mengenal Tuhan dalam segala dimensi kehidupan. Tuhan Yesus memberkati selalu.